Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Deo Albergo, Rahmadona, dan Adi Khalil. Di sini kami akan membahas mengenai lafaz terang, di mana lafaz terang ini terbagi atas 4 tingkatan, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Jelas, lebih jelas, sangat jelas, dan paling jelas. Di sini saya sendiri akan membahas mengenai lafaz zahir. Lafaz zahir terdapat beberapa rumusan yang berbeda di kalangan ulama usul fikih mengenai definisi zahir. Yang pertama, menurut Al-Sarihisi, zahir merupakan dari apa-apa yang didengar, meskipun tanpa pemahaman yang mendalam, dapat diketahui apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafaz tersebut. Selanjutnya, zahir yaitu apa yang menunjukkan maksud daripadanya, itu dengan sigat itu sendiri, tanpa menghentikan faham maksudnya terhadap urusan luar. Dan apa yang dimaksudnya ialah hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan. Dia mengandung takwil bila ada maksud memahami kata-kata tanpa memerlukan qarinah. Tidak ada maksud asli dari pembicaraan. Kata-katanya itu diiktibarkan dengan jelas. Berikut salah satu contoh lafaz zahir terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Karena makna inilah yang mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan qarinah yang menjelaskannya. Meskipun demikian, ungkapan ayat tersebut bukanlah sekadar untuk menyatakan hal tersebut, akan tetapi untuk menafikan apa yang dibayangkan orang tentang jual beli. Selanjutnya, lafaz nas. Lafaz nas merupakan bentuk lafaz yang lebih jelas dari lafaz zahir yang akan dijelaskan oleh lafaz itu sendiri dengan adanya petunjukan yang terkait dengan maksud pembicara. Seperti halnya zahir, terhadap nas pun para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan definisinya. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, nas ini merupakan suatu lafaz yang dengan sigotnya sendiri menunjukkan bahwa sigot ini secara langsung menurut apa yang diungkapkan dan ada kemungkinan ditakwilkan. Yang kedua yaitu nas, yaitu apa yang ditunjukkan oleh sigotnya itu sendiri terhadap arti yang dimaksud dari pokok pembicaraan dan mengandung takwil. Apabila maksud itu cepat dipahami dari lafaznya dan tidak terhalang memahaminya terhadap urusan luar. Maksudnya adalah pokok dari pembicaraan. Di sini terdapat contoh dari lafaz nas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramal riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara nas, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai singgahan terhadap Mufassar. Mufassar ada beberapa definisi yang disampaikan oleh ulama. Pertama, menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, mufassar adalah satu lafaz dengan sigatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci. Begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut. Kedua, menurut Al-Uddah, mufassar adalah suatu lafaz yang dapat diketahui maknanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan qarinah yang menafsirkannya.
Dari beberapa definisi ini, dapat diketahui bahwa hakikat lafaz mufassar adalah penunjukannya terhadap maknanya jelas sekali. Penunjukannya itu hanya dari lafaznya sendiri, tanpa memerlukan karenah dari luar serta tidak mungkin ditakwilkan.